Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zalika. Di sini aku akan menjelaskan mengenai overthinking. Ada yang pernah mengalami overthinking nggak? Pasti semua orang banyak mengalami overthinking karena memikirkan masa lalu, masa depan, dan juga kegagalan. Tenang, di sini Zerika akan menjelaskan mengenai overthinking. Jadi, overthinking adalah perilaku secara berulang, secara terus-menerus dalam proses berpikir. Seringkali overthinking ini terjadi dalam beberapa konteks. Yang pertama, memikirkan masa depan, masa lalu, dan juga yang paling sering adalah takut karena kegagalan. Sehingga overthinking ini menimbulkan aspek negatif terhadap tubuh kita selain pikiran. Menurut Morin 2020, tanda seseorang mengalami overthinking adalah yang pertama, merasa bersalah atau malu terhadap apa yang telah terjadi secara berulang. Yang kedua, kesulitan untuk tidur sehingga jadwal tidurnya yang awalnya pukul sekian menjadi tidak teratur. Dan yang ketiga, mengulang pikiran terhadap perkataan orang lain terhadap diri kita. Misalnya si A ngobrol sama si B nih. Nah, setelah berbicara kepada teman tersebut, si A ini bilang, apa aku ini salah ngomong ya? Apa aku ini ngomongnya itu benar ya? Apa aku ini salah ngomong? Nanti kalau semisal dibilang buruk gimana sama teman aku yang aku ajak bicara tadi. Padahal itu hanya angan-angan pikiran. Padahal teman tersebut belum tentu berkata seperti itu. Siapa tahu teman tersebut berkata hal-hal yang positif gitu. Gak mungkin teman tersebut akan berkata buruk terhadap kalian. Itu hanya angan-angan pikiran kalian. Dan yang keempat yaitu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Semisal kalian presentasi. Nah, sebelum kalian presentasi, kalian sudah overthinking dulu. Aduh, gimana ya kalau semisal takut salah ya? Aku takut nih nanti diketahuan sama teman. Nanti belibet gimana? Nah, itu termasuk overthinking, teman-teman. Itu sama aja kalian negative thinking dulu, padahal belum terjadi secara apa yang dipikirkan kalian gitu. Seharusnya kalian membuat afirmasi positif. Afirmasi positifnya begini, gimana caranya agar aku bisa menjadi yang terbaik dalam presentasi ini. Gimana caranya agar teman-temanku memahami. Pokok aku harus memahami materi tersebut gitu, supaya aku lebih diperhatikan oleh teman-teman aku begitu. Dan yang kelima yaitu merasa lelah dan sulit untuk membuat keputusan. Nah, karena overthinking ini sehingga pikiran kita tuh cepat lelah, tubuh kita juga ikutan lelah karena banyak pikiran, dan juga mengambil sebuah keputusan tuh sangat sulit karena tidak berpikir secara clear atau jernih. Selain itu, overthinking memiliki penyebab. Penyebab dari overthinking adalah cemas terhadap kondisi negatif. Yang kedua yaitu ingin tampil sempurna atau biasa disebut perfeksionis. Namun, ia tidak mengetahui tindakan yang telah diambil. Jadi dia itu tidak bingung harus memulai dari mana gitu. Dan ia terlalu perfeksionis sehingga ia takut namanya kegagalan gitu. Yang ketiga yaitu belum optimal dalam menggunakan teknologi. Dan yang keempat yaitu tidak mendapatkan solusi yang terbaik atau terlalu banyak pilihan. Nah, karena terlalu banyak pilihan sehingga orang tersebut akan overthinking. Overthinkingnya seperti ini. Kalau semisal aku ngambil ini nanti buruk apa enggak ya? Kalau semisal aku ngambil ini nanti baik apa enggak ya? Takut kayak terjadi sesuatu yang wow banget gitu.
Tadi kita sudah menjelaskan mengenai penyebab dari overthinking. Sekarang kita akan mengetahui akibat dari overthinking tersebut. Yang pertama yaitu analisis paralisis. Jadi, analisis paralisis adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa berpikir secara clear atau jernih untuk merencanakan sesuatu. Jadi, kalau semisal kita overthinking, kita tidak bisa merencanakan sesuatu secara jernih. Jadi, bawaannya tuh seperti kayak orang emosi atau kayak stres berat gitu. Dan yang kedua yaitu munculnya emosi negatif. Ya, selain tubuh kita, kita juga akan memiliki emosi yang negatif. Apa-apa marah, salah sedikit kita melakukan sesuatu sedikit ya udah kesal dulu atau marah dulu gitu. Tetapi tenang aja, overthinking ini bisa diatasi. Pasti kalian pernah mengalaminya. Ayo kita akan menjelaskan mengenai cara mengatasi overthinking. Cara mengatasi overthinking yang pertama yaitu mind mapping. Teknik mind mapping adalah teknik menyusun catatan atau informasi dalam bentuk grafis sehingga mudah diingat dan juga dipahami. Misalnya kalian besok mau masak apa nih? Misalkan kalian mau masak makanan kesukaan kalian atau bagaimana. Terus besoknya ide apa yang harus kamu kerjakan? Misalkan pekerjaan rumah apa yang harus kamu kerjakan, misalkan nyapu atau mengepel atau bagaimana. Misalkan juga rencana apa besok, misalkan kalian baca buku minimal 10 halaman atau 8 halaman sehingga membentuk karakter yang lebih positif dan bisa mengurangi stres. Misalkan terus gambar. Nah, menggambar juga menimbulkan rasa kebahagiaan dalam diri kita gitu. Menurut Septian 2020, manfaat dari mind mapping adalah dapat mudah diingat. Yang kedua, kerja otak semakin maksimal. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Dan yang keempat, mempermudah mendapatkan informasi, ide, dan gagasan. Dan yang kedua yaitu journaling. Nah, di sini kalian pasti banyak banget yang journaling atau menulis jurnal. Journaling atau menulis jurnal adalah tindakan yang dilakukan untuk menuangkan ide, emosi, dan pikiran melalui tulisan ataupun gambar. Manfaat dari journaling ini adalah kita bisa mengenal diri kita sendiri dan juga emosi kita menjadi terkontrol, karena dengan journaling kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri dan bisa membuka langkah untuk mengatasi masalah. Jadi semisal kalian ada masalah ini yang belum kalian pecahkan atau masalah yang sulit banget, jadi kalian tidak perlu terlalu overthinking atau bagaimana, kalian bisa ngejurnal atau curhat melalui tulisan. Jadi pikiran tersebut akan lega dan hati itu seperti lega atau plong. Soalnya aku pernah mengalami hal tersebut. Aku waktu itu pernah pikiran aku kacau, ada menangis gak jelas gitu. Kalau semisal curhat sama orang lain atau teman itu kan kayak gak mungkin banget. Dan itu teman itu antara percaya atau tidak, soalnya teman-teman itu belum gak ngerasain apa yang kita rasain gitu. Jadi aku memutuskan untuk menulis curhat di buku tulis dan juga aku membuat jurnal, dan efeknya itu banyak banget. Aku membuat jurnal, aku bikin jurnal tersebut, manfaatnya itu aku bisa keluar dari zona nyaman aku, dan juga yang awalnya aku selalu main HP sampai berlama-lama menjadi sekitar 30 menit atau 1 jam, dan aku selalu bangun subuh, olahraga, dan juga murojaah. Dan itu banyak banget manfaat dari journaling. Wah, kalau misalkan kalian gak pernah ke journaling, kalian bisa coba sih. Itu bermanfaat banget. Kalian coba journaling selama 1 bulan ini gitu. Dan itu banyak hal-hal positif yang aku dapatkan dari journaling. Bener, ini positif banget. Waktu itu aku mulai journaling selama sebulan, dan sekarang aku jarang banget sih nulis jurnal, tapi itu
bermanfaat banget dan ada hikmahnya di balik aku menulis jurnal tersebut. Dan murojaahnya itu, selain itu aku juga menghafal surat-surat di dalam Al-Quran. Masya Allah banget. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu to-do list. To-do list ini adalah suatu perencanaan yang direncanakan oleh seseorang melalui tulisan. Hal ini untuk supaya kita tidak menunda dalam menyelesaikan sebuah tugas begitu. Dan juga bisa memiliki gambaran tugas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Semisal membuat to-do list nih. Misalkan kuliah banyak tugas yang numpuk, jadinya pas mendekati hari hanya kamu bingung nih mau ngerjakan tugas yang mana dulu, apakah tugas makalah atau wawancara atau bagaimana gitu, atau tugas kelompok lah misalnya. Nah, kalian tuh caranya kalian harus menulis di buku tulis dengan judul to-do list ya. Tulis misalkan makalah ini yang aku sebutkan tadi. Dan caranya menyelesaikannya, kalian harus mengerjakan tugasnya itu yang hampir mendekati dengan hari hanya. Jangan ngerjakan yang lebih sulit dulu. Kerjakan yang lebih menurut kalian yang lebih mudah untuk kalian kerjakan begitu. Sehingga kalau semisal kalian kerjakan yang lebih mudah dulu, maka nanti yang lebih sulit itu akan lebih mudah juga gitu. Dan juga tidak perlu menunda-nunda untuk tugas. Pasti kalau di kuliahan, kalau ngerjakan tugas kuliah pasti kan banyak yang ditunda-tunda, nunggu hari hanya, atau itu nggak boleh teman-teman. Nanti bisa-bisa itu terjadi kayak overthinking dulu gitu loh. Nah, setidaknya kalian membuat to-do list gitu. Itu sih saranku dari aku. Oke. Teman-teman, sekian dulu penjelasan dari aku mengenai overthinking. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada materi mengenai overthinking yang aku kurang, silakan kalian tambahin materi tersebut di komentar. Nanti komentarnya akan saya baca. Dan sekian dari aku, dari Zalika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, berusaha, dan berdoa. Bye.